Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 membahas tentang perusahaan PT. Perkenalkan, nama saya Dedi Ardianto, NIM 1512110359. Selanjutnya, teman saya Naufal. Saya Naufal Herari Jaulino 15121000346. Saya Almaida Sukmadewi, NIM 151200252. Saya Prasetyo Dwi Agnanta dengan nomor NIM 15121000357. Saya dengan Cynthia Aryati dengan nomor NIM 151201361. Saya Liza Wahyu Kartikasari. Belum mute, Mbak. Saya Liza Wahyu Kartikasari, NIM 363. Dan saya Diana Eka Wardani Lufa, NIM 151200364. Oke, semua sudah berkenalan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Selanjutnya, Kak. Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha, sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem pembayaran di Indonesia. Istilah perseroan terbatas ini terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Kata perseroan merujuk pada model PT yang terdiri dari atas zero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu bisa saja pemilik saham dapat dimintai pertanggungjawaban lebih dari saham yang dimilikinya. Jadi definisi PT merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi terbatas dengan modal berupa saham. Selanjutnya, Selanjutnya saya ingin menjelaskan dari syarat sah berdirinya dari PT, namun saya jelaskan dulu secara gampangnya itu PT itu sebagai subjek hukum. Jadi sebuah badan yang dibebani oleh hak dan kewajiban seperti layaknya manusia seperti itu. Lalu di sebuah PT tersebut itu kekayaan dari PT tersebut dan kekayaan pribadi itu terpisah. Jadi ketika misalnya ada kendala internal atau mungkin kasus dari pemilik perusahaan tersebut, itu tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan tersebut. Dan untuk tanggung jawab dari PT tersebut itu ada pada direksinya. Seperti dijelaskan pada pasal 1 nomor 5 UU-HT. Lalu ini saya jelaskan syarat sah berdirinya diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata beserta asas-asas perjanjiannya. Lalu untuk pendirinya tersebut itu bisa lebih dari 2 orang dan minimalnya 2 orang dan akte notaris dan dibuat dalam akte notaris dalam bahasa Indonesia. Lalu untuk struktur pengurusnya minimal terdiri 1 direktur dan 1 komisaris. Lalu PT memperoleh status badan hukum
setelah pendiri tersebut itu mendaftar ke Kemenkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran. Lalu untuk PT sendiri ini wajib memiliki modal dasar yang besarnya sebagaimana kesepakatan pendiri perseroan. Jadi untuk kesepakatan tersebut itu orang-orang yang berada di dalamnya, jadi semua harus satu sepakat begitu untuk masalah modal dasarnya. Dan untuk modalnya itu sendiri itu minimalnya itu 25% dari modal dasar perusahaan begitu. Lalu untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Ya teman-teman, untuk PT sendiri ada beberapa jenis-jenis, yaitu ada yang terbuka, tertutup, kosong, asing, domestik, dan perseorangan. Nah, apa sih bedanya terbuka, tertutup ini? Nah, terbuka itu sebenarnya saham-saham yang ada di dalam PT sendiri itu bisa diperjualbelikan bebas. Jadi siapapun orangnya itu bisa atau berhak untuk membeli saham-saham itu berupa lembaran biasanya. Nah, atau lot namanya. Kemudian ada yang tertutup. Nah, tertutup ini adalah jenis perusahaan yang hanya dimiliki oleh satu keluarga tertentu atau suatu kelompok tertentu yang saham-sahamnya tidak bisa diperjualbelikan. Seperti Bakri. Nah, Bakri Group ini saham-sahamnya tidak bisa kita beli bebas di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada PT Kosong. PT Kosong ini sendiri sebenarnya PT yang sudah PT Kosong ini sebenarnya sudah didaftarkan di Kemenkumham, sudah terdaftar, dia ada badan hukumnya, tapi di situ tidak ada kegiatan sama sekali. Meskipun di situ ada modalnya, ada direksi, ada komisaris, tapi tidak ada kegiatan misalkan produksi atau kegiatan tukar-menukar jasa. Kemudian ada jenis-jenis PT asing. PT asing ini sendiri adalah PT yang didirikan dari negara asing atau dari luar Indonesia. Nah, sebenarnya kalau PT asing ini mengikuti aturan-aturan atau ikutin pembuatannya itu mengikuti yang ada di dalam negara tersebut. Misalkan Starbucks. Starbucks itu kan milik asing ya. Nah, itu miliknya mana Starbucks? Amerika ya, teman-teman ya. Nah, itu ya aturannya seperti yang ada di Amerika. Kemudian ada yang namanya jenis PT domestik. Domestik ini kan kalian juga udah ngerti semua ya, domestik itu yang asli dalam negeri. Jadi PT domestik ini yang didirikan oleh anak negeri, PT-nya bergerak di dalam bidang yang ada di dalam negeri itu sendiri, mengelola SDM biasanya sumber daya manusia dalam negeri ataupun sumber daya alam yang ada di dalam negeri untuk dijual bebas. Nah, sedangkan yang terakhir adalah PT perseorangan. Perseorangan ini biasanya didirikan oleh satu orang atau dua orang dalam satu lingkup keluarga. Biasanya PT perseorangan ini lingkupnya kecil, seperti PT Tour and Travel begitu. Kemudian lanjutnya next. Nah, PT sebagai badan hukum. Sudah dijelaskan ya tadi dengan Mbak Cynthia bahwa PT ini sendiri adalah suatu kegiatan yang harus didasari oleh hukum, adanya hukum di Indonesia. Nah, dari undang-undang perseroan terbatas sendiri ini merupakan PT ini sendiri adalah merupakan persekutuan modal-modal atau perkumpulan modal-modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Nah, makanya disebut sebagai badan hukum. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Tadi juga sudah dijelaskan. Dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi sebenarnya bikin PT ini nggak sembarangan. Jadi ada undang-undang yang khusus mengatur tentang berdirinya suatu perusahaan atau perseroan. Begitu. Jadi PT bisa dibuat
PT itu sebenarnya kalau misalkan kita jual beli secara bebas, itu kan tidak ada landasan hukumnya. Nah, sedangkan PT ini tuh menaungi bagaimana kita untuk jual belinya supaya tidak melenceng kemana-mana. Kalau misalkan di pasar kan saya mau jual lombok nih, nah mau jual cabai nih, beli 5.000, terserah kan mau beli 5.000, mau beli 10.000, mau beli seton. Nah, kalau PT ini sendiri itu ada undang-undangnya, ada aturannya. Jadi belinya, misalkan saya beli minyak goreng, nggak bisa kan saya beli minyak goreng kalau misalkan dari PT misalkan Sinarmas gitu kan, Sinarmas juga mengeluarkan minyak goreng kan, beli minyak goreng dari Sinarmas, nggak bisa kan beli minyak goreng Sinarmas cuman 1 kardus atau 1 liter. Nah begitu, jadi itu ada aturan-aturannya bagaimana kita itu jual belinya begitu. Kemudian next. Ya, Nah, next ini selanjutnya ada modal dasar. Nah, modal dasar PT ini akan dijelaskan oleh Prasetyo, oleh teman saya. ya modal dasar PT. Modal dasar sendiri pada awalnya merupakan sarana untuk memperoleh suatu laba yang sebesar-besarnya, dan laba itu sendiri adalah tujuan dari kegiatan usaha dari perseroan terbatas. Terkait dengan modal dasar perseroan yang dimaksud, modal dasar perseroan ini merupakan jumlah modal dalam akta pendirian sampai dengan jumlah modal maksimal apabila seluruh saham dikeluarkan. Di Indonesia, pengaturan perseroan terbatas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40, pada awalnya diatur di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Yang pada pasal 31 ayat 1 modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham dari perusahaannya. Yang pertama ini penerapan modal dasar perseroan terbatas menurut Undang-Undang tahun 2007 tadi. Ketentuannya sebagaimana tidak menutup kemungkinan pengundang-undang di pasar modal mengatur perseroan sendiri atas saham tanpa nilai nominal, dan pada pasal 32 modal dasar paling sedikit adalah 50 juta rupiah. Dan yang sudah disinggung oleh Mbak Cynthia tadi, paling sedikit adalah 25% dari modal dasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 yang harus ditetapkan dan disetorkan penuh. Namun, penetapan modal ini dirubah pada tahun 2016, yaitu tentang modal dasar pendirian PT menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2016, yang di dalamnya berisikan modal dasar perseroan terbatas lewat aturan terbaru ini, yang semula paling sedikit 50 juta rupiah menjadi sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan para pendiri perseroan terbatas sebagaimana yang telah ditentukan pada dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Nomor 29 2016. Pada salah satu ayat 1 ini merupakan mengatur kewajiban setiap PT untuk memiliki modal dasar yang selanjutnya hanya mengamatkan bahwa modal dasar harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian perseroan terbatas. Sementara mengenai berdasarkan nominal dasar tidak diatur secara tegas sebagaimana diatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 40 pada tahun 2007. Lewat aturan terbaru ini, aturan besar minimal modal dasar perseroan disampingi dan diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan pada para pendiri perseroan terbatas tersebut. Namun, pemerintah luput memperhatikan aspek perlindungan terhadap
pihak ketiga atas perubahan penerapan model tersebut, yang pada awalnya mengatur model 50 juta rupiah agar pihak ketiga terlindung ketika melakukan kerjasama atau mitra dengan suatu perseroan terbatas. Namun nyatanya di Indonesia ini harus, kalau dilihat model PT tersendiri itu paling sedikit minim sebesar 1M dan bahkan maksimalnya adalah 5 miliar. Dalam hal ini dari pemerintah menetapkan model dasar dari pembentukan PT, tidak terjadinya tindakan sewenang-wenang berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan mendirikan perusahaan, dengan tujuan adanya ketetapan aturan ini untuk menjamin kepastian hukum para pihak yang terlibat dalam kerjasama antar pihak dan eksistensi perusahaan tersebut. Selanjutnya, Mbak, silakan. Nah, selanjutnya adalah anggaran dasar. Jadi anggaran dasar ini Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi. Jadi klasifikasinya ada perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Nah, perseroan tertutup ini sebenarnya adalah perseroan yang dibuat atau disepakati oleh beberapa orang yang punya keterikatan, misalnya keluarga atau teman dekat ataupun kolega yang dipercaya. Nah, kenapa kok disebut tertutup? Karena sahamnya itu tidak diperjualbelikan secara bebas. Sedangkan yang perseroan terbuka ini adalah modalnya ini sebenarnya bisa dibagi atau diperjualbelikan bebas gitu ya, sahamnya bisa diperjualbelikan bebas. Caranya supaya kita tahu sebenarnya perseroan sebenarnya sebuah PT ini terbuka tertutup nggak sih gitu kan. Jadi kita bisa lihat di Bursa Efek Indonesia atau bisa kita lihat kan sekarang tuh banyak ya aplikasi trading. Nah, biasanya itu PT-PT itu ngeluarin beberapa lot saham di sana. Nah, kalau misalkan di PT itu biasanya itu ada simbol-simbolnya, misalkan BCA juga PT kan. Nah, BCA itu termasuk PT terbuka. Biasanya di Bursa Efek namanya BBCA. Jadi di BBCA ini nanti ada dijual satu lotnya berapa, misalkan 16.000. Nah, itu berarti BBCA itu termasuk ke PT yang terbuka. Nah, kalau misalkan kita lihat di grup Bakri, misalkan Bakri Group. Bakri Group ini nggak ada di BEI gitu kan, Bursa Efek Indonesia, berarti Bakri Group ini termasuk perseroan yang tertutup gitu. Terus next. Oke, next adalah anggaran dasar. Jadi saat mendirikan PT hendaknya menyusun usaha pokok sebagai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha secara rinci. Nah, jadi di pasal 18 UU PT itu ditegaskan sebenarnya maksud dan tujuannya itu seperti apa? Kita membuat PT itu gimana? Maksudnya apa? Terus kita bergerak, PT itu bergerak di bidang apa? Kemudian sasarannya siapa? Itu nanti ada. Kemudian, jadi harus dicantumkan rinci kegiatannya. Jadi, kan tadi ada modal dasar. Nah, modal dasar misalkan, modal dasar 1M. 1M ini sebenarnya untuk apa saja? Nah, itu nanti dirinci di anggaran dasar. Jadi usaha pokoknya ini apa? Gitu, kegiatan usahanya ini apa? Kegiatan yang dijalankan ini apa? Nah, ini tuh termasuk ke dalam anggaran dasar. Begitu, teman-teman. Lanjut. Nah, next ini ada organ PT. Jadi sebuah PT ini kan nggak mungkin berdiri sendiri ya, nggak mungkin satu berdiri utuh kayak pohon gitu ya. Jadi ada organ-organ penyusun. Jadi organ-organ penyusunnya itu ada
ada beberapa ini yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Naufal. Oh, silakan Mas Naufal. Di sini ada 3 organ dalam perseroan terbatas, yaitu RUPS, direksi, dan komisaris. Untuk yang pertama, RUPS, pemegang kekuasaan tertinggi adalah RUPS dalam perseroan. RUPS adalah organ PT yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan Dewan Komisaris. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar. Selanjutnya tugas, kewenangan, dan tujuan RUPS. Kewenangan pertama, RUPS. Tugas dari RUPS adalah agenda rutin yang dilakukan sebuah perusahaan serta dihadiri oleh direksi, komisaris, dan pemegang saham. Dan yang kedua, kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. Yang ketiga, kewenangan dari RUPS berhak mengambil keputusan apabila semua pemegang saham hadir dan setuju. Tujuan RUPS menegakkan laporan tahunan dari perusahaan. Baik, Mbak, next slide. Oke, organ PT selanjutnya adalah direksi. Tadi Mas Naufal sudah menjelaskan tentang apa itu RUPS, wewenang, dan juga tugasnya. Selain RUPS, itu ada salah satu organ PT lagi yang penting, yaitu direksi. Nah, direksi ini, jika kita perhatikan, biasanya itu kalau dalam sebuah PT, itu istilahnya Dewan Direksi. Nah, Dewan Direksi itu apa? Di dalam organ perseroan terbatas, Dewan Direksi adalah sekumpulan orang-orang yang ditunjuk oleh perseroan terbatas, di mana orang-orang tersebut memiliki kewenangan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas. Tapi segala jenis tanggung jawab dan kewenangannya itu ditujukan untuk kepentingan perseroan. Jadi bisa dibilang Dewan Direksi itu dia tugasnya itu mewakili perseroan dalam segala sesuatu yang bertujuan dalam segala sesuatu agar tujuan pembentukan PT itu dapat tercapai. Selain itu, Dewan Direksi bisa dibilang kalau Dewan Direksi adalah perwakilan dari perseroan yang berhubungan dengan kegiatan pengadilan. Kegiatan pengadilan itu yang sesuai dengan anggaran dasar yang sudah dibentuk tadi, dan tujuan dari kegiatan pengadilan itu juga untuk kepentingan perseroan terbatas juga. Nah, kalau tugasnya Dewan Direksi itu apa? 1. Dia bertugas membuat daftar pemegang saham dan RUPS. Jadi yang membuat listnya pemegang sahamnya PT A, PT B, PT C ini ya Dewan Direksi ini. Nah, yang kedua, selain itu, tugas Dewan Direksi juga membuat laporan tahunan dan juga dokumen keuangan yang terkait dengan permodalan, dengan pengeluaran, dengan operasional yang berhubungan dengan keuangan sebuah PT. Selain itu, tugasnya Dewan Direksi juga bertugas memelihara seluruh daftar risalah atau ringkasan-ringkasan dan juga dokumen keuangan yang berhubungan dengan operasional PT. Nah, selain tugas itu tadi, Dewan Direksi juga memiliki kewenangan yang seperti tadi saya bilang, mewakili perseroan dalam melakukan perbuatan hukum dengan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar demi kepentingan perseroan terbatas tersebut. Nah, yang terakhir kewenangannya adalah Dewan Direksi memiliki kewenangan penuh atas kepengurusan kepentingan PT agar tujuan PT tersebut dapat tercapai dengan baik. Itu adalah salah satu organ PT. Nah, organ selanjutnya yaitu Dewan Komisaris, itu akan disampaikan oleh teman saya, Mas Dedi. Silakan, Mas Dedi. Oke, terima kasih, Mbak Diana. Ya. Dewan Komisaris ya. Dewan Komisaris ini ada seorang yang bertugas melakukan pengawasan kepada direksi secara umum maupun khusus.
dengan anggaran dasar yang sudah disebutkan, serta memberikan sebuah nasihat kepada direksinya agar seperti apa jalan ke depannya yang akan diambil untuk suatu perusahaan ini menjadi semakin maju dan tidak mati. Sebagai tugasnya itu dari Dewan Komisaris ada mengawasi kegiatan perusahaan, jadi mengawasi semua jalan kerjanya kegiatan perusahaan ini, bagaimana seperti itu. Yang dua ada memberikan nasihat kepada direksi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga ada bertanggung jawab jika terjadi kerugian pada perusahaan. Kemungkinan ada yang ini harga pun melonjak tinggi, dijual dengan harga yang lebih murah seperti itu kan, akhirnya perusahaan menjadi ada kerugian. Dan kewajibannya untuk komisaris pertama ada memastikan perusahaan memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. Seperti undang-undangnya itu harus dipenuhi semuanya, perbaikannya semuanya, apapun, dan anggarannya juga. Kedua adalah membuat laporan terhadap tugas pengawasan seperti laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan itu dibuat oleh komisaris dengan yang berhubungan dengan RUPS, Jadi akan dikirim ke RUPS. Semua laporan yang tadi dijelaskan itu. Oke, selanjutnya. Selesai ya.